Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini topik kita masih seputar kontroversi perkawinan Siti Aisyah. Sebelumnya kami sudah pernah membahas eh, beberapa topik terkait dengan kontroversi ini, ya. Misalnya dari Ustadz Adi Hidayat LC, Syekh Khalid Yasin, Syekh Dr. Yasir Kadi, Kanal Pengetahuan Islam, bahkan dari Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Ya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama melihat ulasan atau tanggapan saya atas penjelasan dari Kang Agus Mustafa dalam Jejak Langkah episode ke-57. Di sana, Kang Agus mau menjawab, benarkah Aisyah dinikahi Nabi di usia 6 tahun? Ya, di sini saya akan memberi tanggapan saya, ya, sebagaimana yang pernah saya lakukan terhadap Ustadz Adil Hidayat hingga Kiai Haji Buya Sakur Yasin. Nah, dalam jejak langkah episode 57 itu, Kang Agus mengatakan, ya, dia meragukan informasi dari Hisham, ya. Jadi sumber informasi pernikahan Siti Aisyah itu katanya berasal dari Hisham, ya. Nah, tapi itu diragukan. Lalu Kang Agus juga menjelaskan bahwa sebenarnya usia Aisyah waktu dinikahi Nabi itu adalah 15 tahun. Ya. Nah, dalam video saya yang lainnya saya akan mengulas soal topik ini, ya. Nah, tapi bukan dalam video kali ini. Dalam video berikutnya saya akan mengulas benarkah usia Aisyah itu 15 tahun. Nah, selain itu juga dalam video tersebut, Kang Agus membandingkan perkawinan muda yang terjadi pada masa lalu. Ini sekali lagi untuk membenarkan tindakan Muhammad tersebut. Ya, baik. Jadi dalam video ini saya memberi judul, ya, tanggapan atas penjelasan Agus Mustafa, ya. Baik. Beberapa hal yang harus dijelaskan, ya. Pertama, kita harus memahami, ya, harus memahami apa dasar dari penjelasan yang dilakukan oleh Kang Agus, bahkan oleh umat-umat Islam lainnya yang membela, ya, perkawinan Muhammad dan Aisyah ini, yang dalam hadis dikatakan usia Aisyah itu 6 tahun, ya, itu. Nah, jadi kita mau memahami, ya, memahami akar dari penjelasan itu, ya. Saya menemukan, ya, dasar penjelasannya itu ada dua yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama itu bahwa dalam benak mereka, dalam benak Kang Agus ini, Muhammad itu adalah nabi yang mulia, insan kamil, ya, sehingga tidak mungkinlah Muhammad melakukan perbuatan tercela. Itu, ya. Jadi ini dasarnya, ya. Dasar pemikiran, dasar pembelaannya, ya. Jadi dengan kata lain, Kang Agus atau umat Islam lainnya berusaha untuk membebaskan Muhammad dari perbuatan negatif. Itu. Jadi ini dasarnya. Mereka berusaha membebaskan Muhammad dari perbuatan negatif. Kenapa? Tidak mungkin seorang nabi yang mulia, insan kamil, manusia sempurna melakukan tindakan tercela. Tidak mungkin. Itu, ya. Jadi mereka berusaha untuk membebaskan Muhammad tersebut dari hal-hal, dari perbuatan yang negatif. Karena itulah segala sumber, segala analisa, segala argumentasi, ya,
Semuanya itu dibangun untuk membangun narasi Muhammad tidak menikahi gadis usia belia. Ini, ya. Jadi untuk mendukung dasar penjelasan tadi, maka segala sumber, analisa dibuat, argumentasi dibuat hanya untuk membangun persepsi, ya, pemikiran Muhammad tidak menikahi gadis usia belia. Ya. Sehingga dengan kata lain, ya, sumber-sumber yang bertentangan itu harus disingkirkan. Segala analisa yang tidak sesuai itu harus disingkirkan. Di sini tampak jelas, ya, bahwa kebenaran itu akhirnya bersifat subjektif. Atau kebenaran itu hanya didasarkan pada perasaan. Suka atau tidak suka. Itu. Jadi kebenaran itu bukanlah sesuai dengan faktanya. Ya, bukan berdasarkan fakta. Ini yang terjadi. Baik, akhirnya saya mau memberi tanggapan saya, ya, atas penjelasan Kang Agus Mustafa ini, ya. Ada beberapa catatan kecil, ya. Pertama, kenapa informasi tentang kontroversi perkawinan Aisyah itu kok simpang siur, saling bertentangan satu sama lain? Ya. Anda bisa menyimak sendiri video jejak langkah episode ini, bandingkan dengan penjelasan Ustadz Adi Hidayat dengan dua syekh yang saya sudah ulas, Kiai Haji Buya Sakur, semuanya saling simpang siur. Tidak ada kesatuan dan keseragaman informasi. Kenapa? Nah, itu. Memang poin pentingnya itu sama, bahwa mereka mau mengatakan Muhammad tidak menikahi anak usia 6 tahun. Itu aja yang sama. Selebihnya, untuk membangun dasar sampai ke situ selalu simpang siur. Yang berikut, jika usia Aisyah itu 15 tahun, kenapa Abu Bakar keberatan saat Muhammad minta dikawinkan dengan Aisyah? Ya. Itu. Kenapa? Usia 15 tahun itu sudah biasa pada masa lalu. Ya. Yang berikut, kenapa sumber informasi perkawinan yang dari Aisyah sendiri, ya, yang sudah disahihkan oleh para ilmuwan hadis itu diragukan lagi? Ya. Kang Agus sendiri yang mengatakan, ya, bahwa informasi perkawinan yang dari Aisyah itu sudah disahihkan oleh para ilmuwan hadis. Ya. Tapi kok diragukan? Itu. Kenapa? Apakah sudah terbukti kalau Hisam saat di Irak sungguh sudah pikun sehingga informasinya diragukan? Ya. Apa sudah terbukti? Itu. Ini kan hanya berdasarkan persepsi saja. Dan akar dari persepsi itu adalah, ya, karena saya tidak suka informasi tersebut sehingga harus dinegasikan. Itu. Catatan yang terakhir adalah membandingkan dengan kebiasaan masa lalu justru merendahkan Muhammad dan tidak bisa membenarkan perbuatannya. Inilah 5 catatan kecil yang harus direnungkan oleh umat Islam, ya, terkait upaya mereka membela perkawinan Muhammad dengan Siti Aisyah. Sekian dan terima kasih.